Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa kembali di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala yang memang mengampu acara ini sudah lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah. Dan saat ini Alhamdulillah juga Al-Ustaz sudah bersama kita di sini. Nanti bisa bertelepon ke 021 212 32 333 yang insya Allah nanti akan tertera di layar jadi mudah ya yang bisa ingin telepon ya. Juga bagi pemirsa radio yang tergabung dalam Art Visi silakan ke 021 212 32 33 untuk menanyakan permasalahan seputar waris, hibah dan sekitarnya ya. Baiklah, untuk itu kita coba sapa langsung kepada Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ustaz, iya Ustaz. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali Ustaz di program hari ini, di sore hari ini. Allah temukan kita lagi di cuaca yang cerah insyaallah. Dan antum bisa hadir di studio juga melayani pertanyaan dari jamaah. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, untuk yang pertama Ustaz, mohon kami diberi nasihat Ustaz. Seperti yang tadi juga saya sapa kepada Ustadz Arifin beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu bahkan pertanyaan ini didominasi yang masuk ke Dewan Fatwa itu seputar uang gitu ya, seputar uang dan seputar keluarga. Nah, seputar uang nih Ustadz, mohon kami diberi nasihat Ustadz mengenai itu ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio semuanya. Memang kalau bicara harta, ini bicara fitnah. Dan tidak ada di dalam nas-nas syar'i, Quran, hadis yang sifatnya memuji harta. Tidak ada. Subhanallah. Jadi tidak ada satu dalil yang bicara tentang pujian terhadap harta ini, tidak ada. Karena memang daya fitnahnya ini begitu dahsyat. Dan manusia pasti suka yang namanya harta. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati minal an'ami wal harth. Manusia memang diciptakan suka dengan itu semuanya, ya, dengan perempuan lawan jenis, dengan anak, kemudian harta, usaha, dagang, bisnis, semuanya. Ini manusia memang tak dipungkiri suka dengan itu semua. Tentu yang dimaksud perempuan adalah istri, yang dimaksud laki adalah suami, anak, harta. Ini semua adalah fitnah buat kita semua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian, harta kalian itu semuanya fitnah. Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya hulwatul khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Anak kecil, orang tua suka namanya manis-manis dan suka yang namanya hijau. Ya. Makanya berhati-hatilah kita terhadap fitnah dunia. Kita suka harta memang, tapi harta yang mana? Ya, harta yang mana? Ya, kita suka pasti dengan lawan jenis yang mana? Ya, kita suka perempuan yang mana? Istri kita. Kita suka laki-laki yang ganteng, laki-laki yang mana bagi perempuan ya? Ya suaminya, gitu kan. Harta, ya kita suka harta. Cari kerja, ya pengen dapat harta. Bisnis, pengen cari harta. Pengen kaya, iya kaya, nggak apa-apa. Biar bisa naik haji, bisa menghajikan orang, biar nafkah, biar sedekah, bisa memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Tapi ingat, hati kita hanya terisi dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai hati kita terisi dengan harta. Ya, kata para ulama yang cerita tentang kehidupan para sahabat, kenapa para sahabat itu mulia? Yang kaya mulia, yang miskin mulia. Kenapa? Karena dunia bukan di hati mereka. Dunia itu di tangan mereka. Hati mereka hanya terisi dengan kalimat tauhid.
Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Jadi harta bukan di hati ya, jangan di hati ya Ustaz ya. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, sambil menunggu telepon masuk, insya Allah kita langsung menjawab dari website, boleh Ustaz? Baik. Ini pertanyaan pertama dari hamba Allah Ustaz di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar izin bertanya, bagaimana Ustaz pembagian harta waris jika ayah sudah wafat dan meninggalkan harta uang tunai 3 juta rupiah dan di sini sebutnya almarhum mempunyai 3 anak laki-laki, istri sudah meninggal duluan. Mohon bagaimana perhitungan pembagian warisnya ya Ustaz? Barakallahu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya. Terima kasih kepada penanya yang di Depok. Depok. Ya, Masya Allah, Allah ibarik fik. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, ini ngitung waris paling cepat ini jamaah. 3 Alhamdulillah. juta, Laki semua. anaknya laki 3 semua. Iya. Terus gimana? Kasih sejuta. Rampung. Alhamdulillah. Salam menulis Ustaz. Gampang Ustaz. Emang ente terima duit sejuta? Oh iya gak sih? Sama. Iya Jadi Masya Allah. 3 juta dibagi aja 3, kan laki semua. Jadi 3 juta, sejuta. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kayaknya 3 miliar ini. Iya. Cuman karena Pakai ditanya perumpamaan ya aja. Ustaz Iya, ya. perumpamaan Bahasa halusnya 3 nih. miliar ini. 3 miliar udah 9 miliar gitu. Ya. Iya, 10% disedekain buat Fatwa TV gitu. Amin. Amin. Barakallahu fiik Ustaz. Atas idenya ya pemirsa Fatwa TV, diingat ya sebagai catatan penting, jangan lupa kalimat Ustaz yang terakhir tadi. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, pertanyaan berikut dari Muhammad Sahlan. Muhammad Sahlan di Malang, Jawa Timur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk lagi telepon Ustaz. Kita coba sapa dulu ya teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Saya Dari enggak kedengeran. dari siapa? Ibu siapa? Dari Ibu Linda dari Padang, Pak. Ibu Linda di Padang. Iya, sebentar. Ibu Linda, ada yang mau ditanya Ibu Linda? Iya. Ya. Tanya dengan Ustadz. Iya, tanya dengan Ustadz boleh. Pelan-pelan ya sebutnya Ibu ya. Silakan Ibu mau bertanya tentang apa? Bagaimana? Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustadz. Iya, silakan. Ustadz, orang tua Ana sudah meninggal waktu Orang tua meninggal ya, kiri kanan udah meninggal ya Bapak Ibu ya. Terus? Ya. Jadi Ana dibesarkan oleh kakak mama. Dibesarkan oleh kakak mama tante ya, ya. Kakak mama ya. Kakak mama ini nggak punya anak. Ya, dan kakak mama tersebut tidak punya anak. Ya, jadi apa saja yang dibelinya semuanya buat Ana. Apa saja yang dibeli semuanya buat ibu ini ya. Ya. Afan ibu tadi ibu namanya siapa Bu? Ya, Linda Ibu Linda di Padang. Di Padang ya. Semua yang dibeli oleh tantenya itu adalah kakak mamanya ini adalah semuanya untuk Ibu Linda ya. Ya, silakan. Misalnya beliau beli rumah, terus beliau katakan pada semua keluarga kalau rumah ini untuk Ana. Ya, dikatakan bahwa beli rumah untuk Ibu Linda. Ya, tapi sampai beliau meninggal tidak ada maksudnya hitam di atas putihnya gitu, Ustadz. Oh ya, sampai meninggal ya. Silakan. Nah, sekarang berikut. beliau sudah meninggal. Ya, langsung. Ya, beliau masih mempunyai kakak dan adik yang masih hidup. Itu Masih punya kakak dan adik. Kakaknya ada berapa Bu? Kakak dari mamanya. Nah, bisa disebut nama. Misalnya namanya siapa Bu? Namanya kakak mama ini. Bisa lebih enak jadinya gampang. Jadi nama kakak mama ini Ibu Yanti. Ibu Yanti namanya ceritanya ya. Kemudian berapa kakak laki-lakinya? Kakak laki-laki satu. Satu orang. Yang masih hidup sampai sekarang. Kakak perempuan satu dan adik laki-laki satu. Kakak laki-laki satu. Terus kakak perempuan satu. Terus adik laki-laki? Satu. Adik laki-laki satu orang juga. Jadi semuanya ada 3 orang ya Bu? Iya, jadi itu bagaimana itu hukum hibahnya gimana itu Ustaz? Oh ya, itu yang ditanyakan? Itu saja? Ya saksinya ada beliau menyampaikan Saksi. kalau
untuk anak itu ada saksinya, cuman Iya. nggak ada hitam di atas putih. Baik, Bu. baik. Itu saja Ibu Linda. Ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa Kon, TV. Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Afwan Ustaz ada terkendala Iya. sedikit mengenai earpiece. Begini kata Ibu Linda teh, ortunya semuanya sudah meninggal, sudah wafat. Terus kemudian sekarang kemudian dirawat oleh tantenya atau kakaknya mamanya. Kakaknya mamanya namanya Ibu Yanti. Nah, terus kemudian tidak punya anak. Tidak punya anak Ibu Yanti itu teh. Terus kemudian apa saja yang dibeli untuk diserahkan kepada Bu Linda ini gitu. Kemudian rumah diserahkan kepada ini, dia bilang ke saudara ini untuk Linda ya, bilang gitu katanya gitu. Terus tapi tidak ada yang tertulis, tapi saksi ada gitu. Kemudian Ibu Linda ini sudah Ibu Yanti kemudian wafat dan punya kakak laki-laki 1 orang, kakak perempuan 1 orang, dan adik laki-laki 1 orang. Mohon bagaimana status hibah rumahnya itu begitu. Jadi rumah ini milik siapa awalnya? Milik Ibu Yanti. Milik Ibu Yanti. Iya, terus kemudian orang tua dari 3 orang iya, ini diberikan kepada Ibu Linda. Iya. Semasa hidupnya. Iya, tapi tidak ada hitam di atas putih. Tidak ada hitam Tapi di ada atas saksi. putih, tapi ada saksi. Iya. Diberikan di saat sehat walafiat, Iya. dalam kondisi sadar. Milik siapa? Milik Ibu Yanti. Enggak, artinya hibahnya sah apa enggak kan gitu kan? Iya, iya, ditanyakan dia kan? Bu Linda menyatakan status Ya. hibahnya ini gitu. Selama bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd ya. Selama seseorang itu memberikan hibah hadiah di saat dia dalam kondisi sehat walafiat, memberikan dalam kesadaran dia, harta yang diberikan adalah milik dia seutuhnya, maka itu harta sah menjadi milik si penerima hibah. Ya, sah menjadi milik si penerima hibah. Ditambah lagi ada kesempurnaannya, yaitu apa? Munculnya saksi-saksi. Ya, maka itu hibahnya yang menjadi penerima, menjadi sah penerima dari si hibah ini tadi. Ya, jadi saksi itu tidak, saksi ini kan ada walaupun tidak ada hitam di atas putih, yang penting ada saksi fisik, yaitu saksi orang-orang yang menyaksikan pemberian hibah itu. Ya. Ada saksi tentu akan menjadi penyempurna dari hibah itu sendiri. Ya. Jadi rumahnya menjadi milik penerima hibah. Ya, barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi tidak ada yang diberikan kepada adik-adik dan kakaknya ya. Nah, Tidak ada ya karena sah ya, baiklah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah Ustadz Nizar Saad Jabir sudah menjawab dari Ibu Linda di Padang. Berikutnya adalah pertanyaan dari website. Dari kita sambung yang tadi Ustadz, namanya Muhammad Sahlan, Jawa Timur, di Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nizar. Ibu saya rahimahullah saat hidup dapat warisan di mana saudara-saudaranya sepakat yang diterima ibu saya dikurangi dengan yang diterima anaknya dari orang tua mereka, yaitu dari kakek saya rahimahullah saat hidup. Otomatis yang diterima ibu berkurang, tapi dianggap sama bila ditambah dengan yang diterima anak-anaknya ayah ibu. Anak-anaknya ayah ibu saya sesuai keputusan rapat mereka, di mana ibu saya hanya menurut. Kami 8 anak mengetahui hal itu. Yang dapat 3. Apakah dengan yang diterima ibu tetap dibagikan pada 8 anaknya? Mohon solusinya Ustaz. Jazakallah khairan. ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Muhammad Sahlan di Malang ya, yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Kasus yang seperti ini, pemirsa Fatwa dan pendengar radio, cukup banyak di masyarakat kita ya. Di mana seorang semasa dia hidup ya, memberikan uang lah ibaratnya begitu kepada salah satu dari keluarganya. Kemudian si fulan ini wafat. Ya. Lalu dia menyisahkan harta warisan. Maka, kemarin kan kamu sudah dikasih.
anak-anakmu yang dikasih, berarti kamu dikurangi warisannya. Ya. Para jamaah sekalian, tentu logika ini sama sekali tidak berdasar pada hukum. Ya, tidak berdasar pada dalil syar'i sama sekali. Ini murni dibijak atas pandangan pribadi atau hawa nafsu saja. Ya, dalam syariat Islam bagaimana? Tentu ini tidak dibenarkan, bahkan ini kezaliman dengan menghitung yang seperti ini. Masalah pewaris semasa hidupnya memberikan hadiah kepada cucu-cucunya, itu haknya dia. Hak dia untuk memberikan hadiah kepada cucu-cucunya. Sebagaimana setiap orang di antara kita suka memberikan hadiah kepada anak-anaknya atau cucu atau ponakan siapa. Itu hak orang untuk memberikan hadiah kepada orang yang dikehendaki seperti cucu-cucunya. Lantas ketika dia yang bersangkutan wafat, maka hartanya dia harus dibagi sesuai ketentuan syariat. Tidak ada pandangan, lu dulu anakmu sudah terima dari ayah, jadi jatah kamu dipotong karena anakmu sudah terima. Dari mana logika hukum seperti ini? Ya, ini sangat tidak dibenarkan. Bahkan perhitungan ini adalah perhitungan yang syarat dengan kezaliman. Ya, hendaknya kita menghitung waris sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi sang ibu ini tetap mendapatkan hak warisnya secara utuh dari orang tuanya, tidak boleh dikurangi sepeser pun, tidak boleh. Ya, kemudian hak dari ibu ini pun diberikan kepada anaknya yang 8 orang tanpa ada dikurangi sedikit pun dari mereka. Dengan perhitungan-perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallah Ustaz, Masya Allah atas jawaban antum kepada Muhammad Sahlan. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Dini Soehartini Nurhayati di Depok, Jawa Barat ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar izin bertanya, orang tua kami telah meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayah beli 4 rumah. 1 atas nama saya, 1 lagi atas nama adik laki-laki, dalam kurung Ihsan nama anaknya. Kemudian yang 2 lagi atas nama ayah kami. Nah, rumah tersebut tidak ada niat kami jual ya Ustadz. Nah, sekarang kondisinya seperti ini Ustadz. Yang pertama, adik kedua perempuan menempati rumah atas nama adik laki-laki dan ingin rumah tersebut jadi miliknya karena punya warung sebagai mata pencaharian. Kemudian kondisi kedua, rumah atas nama saya ini bolehkah milik saya? Nah, terus kemudian yang berikutnya, 2 rumah atas nama ayah sedang dikontrakkan, pembayaran pun tidak mulus. Nah, bagaimana ya Ustadz? Dan kemudian yang keempat, adik laki-laki nggak mau bahas waris, sibuk kerja nggak ada waktu. Lantas bagaimana ini ya Ustadz solusinya? Barakallahu fikum. Tidak disebutkan berapa jumlah anak ayahnya ya? Iya, nggak disebutkan Ustadz. Jadi bias ini pertanyaannya nggak jelas buat sekali kita ya. Kalau harusnya dia menyebutkan, sebetulnya kita paham ya, cuman kita takut apa yang kita pahami ini salah. Ya. Gitu. Seharusnya dia sebutkan ayahnya memiliki anak sekian, kemudian yang dikasih hibah rumah ini 2 orang, yang nggak dikasih berapa, nah, kemudian begini dan begitu, sehingga kita memiliki gambaran yang jelas, bukan meraba-raba dari diri kita. Ya, silahkan si penanya yaitu Dini Soehartini di Depok mengirimkan pertanyaannya kembali dengan merinci berapa anak dari ayahnya dan siapa yang dapat hibah dan siapa yang belum. Ya, berapa yang dapat dan berapa yang belum. Ya, dibuat lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Baiklah, alhamdulillah seperti itu. Mbak Dini, kami tunggu pertanyaan berikutnya ya untuk lebih detail lagi. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Ridwan di Kalimantan Barat, Pontianak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, Ana mau bertanya tentang pembagian waris. Kasusnya seperti ini Ustadz, laki-laki meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Nah, mohon Ustadz, bagaimana hukum pembagian warisnya masing-masing? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khair kepada Ridwan di Pontianak yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Ya,
menanggapi pertanyaan ini, bagaimana cara perhitungan warisan seseorang yang wafat dan dia meninggalkan seorang istri, 2 anak laki dan 1 anak perempuan. Tentu perhitungannya ini pertama si istrinya dapat 1/8 karena pewaris memiliki anak. Ya, istri dapat 1/8 karena pewaris memiliki anak. Ya, 1/8. Kemudian 2 anak laki dan 1 anak perempuan, mereka semua mendapatkan asobah. Ya, asobah. Asobah ini apa? Asobah ini bahasa Indonesianya sisa lah kira-kira gitu ya. Sisa. Loh, sisa dari mana? Sisa dari 1/8 tadi, yaitu 7/8-nya. Ya. Jadi anggap hartanya 1 miliar umpama. 1/8 dia ambil buat istrinya 125 juta. Sisanya 875 diberikan kepada anak-anaknya. Di mana anak laki, masing-masing anak laki mendapatkan 2 bagian. Jadi ada 4 bagian, anak laki 2. Perempuan 1 berarti 5. Berarti sisa hartanya tadi dibagi 5. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fikum Ustaz. Fik barakallah. Seperti itu ya jawabannya ya. Alhamdulillah untuk Mas Ridwan. Semoga bisa paham dan tunggu jawabannya via langsung di japri ke WhatsApp Mas Ridwan ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ihsan Zahri di Lahat, Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Izhar. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, perihal pembagian harta. Kami 5 bersaudara. Saat ayah masih hidup, ayah dan ibu membagikan hartanya berupa rumah, kebun, dan sawah. Dan masing-masing dari kami mendapat bagian semuanya. Kemudian ayah dan ibu mengatakan kalau ini semua adalah hibah dari mereka. Kemudian sehingga qadarullah ayah telah meninggal. Lantas pertanyaannya adalah apakah harta tersebut yang telah dibagikan oleh ayah ibu sebagai hibah tadi termasuk waris setelah ayah meninggal? Jazakallahu khairan, mohon nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaan dari Ihsan di Lahat, Sumsel ya, Sumatera Selatan ya. Atas pertanyaan dikirimkan ke kita. Ya, dulu begini, ini sama sebetulnya dengan pertanyaan yang sebelumnya bicara tentang masalah hibah. Ya. Jadi gambarannya begini, jamaah. Pama si fulan masih hidup dia masih hidup, lalu dia memberikan hartanya ini kepada anak-anaknya. Ya, kebun, lahan dan sebagainya lah, sawah apa, dibagi ke anak-anaknya. Semua yang ini dapat, yang ini dapat, ini semua dibagi. Lalu setelah itu orang tuanya wafat. Status yang sudah dibagi ini gimana? Ya. Maka harta yang sudah dibagi, aset-aset yang sudah dibagi kepada anak-anak itu semuanya murni menjadi milik mereka anak-anak ini sejak orang tuanya membagi ke mereka. Gitu ya. Jadi kan masih hidup nih orang tuanya udah dibagi-bagi, ini hadiah dari kami, udah ini milik kalian. Nah, sejak saat itu sawah, kebun, lahan dan sebagainya ini semua sejak saat itu sudah menjadi milik mereka. Jadi jika orang tuanya wafat, maka ini sudah nggak ada ceritanya lagi bicara waris. Ya, sudah nggak ada cerita waris, artinya tidak ada warisan. Karena semua sawah dan kebun-kebunnya sudah diberikan kepada anak-anak dan sudah menjadi milik mereka. Ya, sudah tidak ada lagi waris di situ. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu seperti itu ya jawaban kepada Ihsan Zahri. Seperti itu Ustaz, kadang-kadang rancu ya Ustaz ya mengenai antara waris, antara hibah mereka ini itu mereka. Ya. Tapi kita bersyukur ya. Saudara-saudara kita seperti Pak Ihsan begini, kehati-hatiannya itu tinggi gitu, takut. Khawatir. Jadi takutnya ini waris, kalau waris nanti kita takut salah, takut dosa, maka dia nanya ya. Masya Allah kita apresiasi, kita bangga ya, semoga orang-orang kayak Pak Ihsan ini banyak gitu ya, hati-hati, takut.
Ya, Masya Allah. Baiklah. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya, dari prinsip kehati-hatian ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, suaranya saya kenal nih. Cok. Wah, Bapak Ali di Medan. Bagaimana Bapak Ali? Apa kabar Pak Ali? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ali. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz Nizar? Iya. Nah, apa tuh pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Masya Allah. Bisa dengar Ustaz? Dengar. Kalau Pak Ali kedengaran suaranya. Bisa aja ya. Iya. Siap. Silakan Pak Ali. Ya, tadi kan gini Ustaz bilang, ada tadi yang bertanya itu satu orang ibunya, anaknya laki-laki satu, perempuan satu. Jadi kan tadi bagian ibunya itu kan 1/8. Oh, iya. Ya, Bagian ibu tadi Ustaz bilang 1/8 kan? ya benar. Jadi andai kata ini udah dibagi, semua udah dibagi udah cocok, meninggal di ibunya itu hartanya itu jatuh ke sama siapa Ustaz? Enggak diapain? Yang bagian ibunya tadi ini meninggal dia, itu jatuhnya sama siapa? Iya. Nah, Ya, dikasih ke Fatwa TV nggak apa-apa Pak Ali. Kalau Pak Ali nggak mau nerima gitu ya. bagian tadi. Ya, oke. Kita jawab Pak Ali. Dan sebaliknya kalau yang laki-laki seperti itu, yang harta warisannya kepada siapa kan gitu? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Ali atas teleponnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi dalam kasus Bapak Ridwan di Pontianak tadi, seseorang meninggalkan ahli warisnya yaitu istri, anak laki, anak perempuan. Nah, lalu setelah itu istrinya wafat, umpamanya ini istri wafat. Maka secara hitungan waris tetap istri ini mendapatkan haknya. Yaitu berapa? 1/8. Walaupun si istrinya sudah wafat. Ya tetap dihitung. Kenapa? Karena sang istri ini hidup di saat suaminya wafat. Ya, karena keterlambatan dalam pembagian waris, akhirnya si istri ini keburu meninggal duluan. Jadi meninggalnya setelah suaminya. Maka si istri ini tetap mendapatkan haknya yaitu 1/8. Oke, sekarang waktu pembagian waris, istri tentu sudah tidak ada. Tetap istri dikasih 1/8. Nah, haknya istrinya ini kemana? Kan istrinya sudah wafat, ya tentu kepada ahli waris dari si istri ini. Nah, siapa ahli waris dari istri ini? Nah, kalau dalam komposisi yang disebutkan Pak Ridwan di Pontianak tadi, berarti ahli warisnya adalah anak laki dan anak perempuan. Jadi kembali lagi warisan di istri ini kepada anak-anaknya ini lagi. Ya, dikembalikan kepada anaknya ini lagi. Begitu juga jika salah satu dari anaknya ini wafat setelah sang anak ini tetap mendapatkan warisan. Lalu haknya si anak diberikan kepada siapa? Ke ahli warisnya dia. Siapa ahli warisnya dia? Istrinya, anak-anaknya. Ya, begitulah seterusnya. Ya. Barakallahu fiik. barakallahu Ustaz. Seperti itu ya jawaban untuk Bapak Ali di Medan. Seperti itu ya Bapak Ali ya. Semoga bisa paham ya. Kemudian ini ada pertanyaan di telepon lagi Ustaz. Coba kita sapa ya Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Wah, sedikit ada hujan di teleponnya. Coba kita putus dulu ya. Yang menelpon coba kembali telepon. Semoga bisa tersambung dengan jelas suaranya ya. Baik Ustaz, kita coba bacakan dari website ini. Tadi terakhir Ihsan Zahri dan kemudian ini pertanyaan dari Sofa di Pemalang, Jawa Tengah Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar dan tim Fatwa TV semoga selalu dalam keberkahan Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pembagian waris yang ditunda atau tidak dibagikan cukup lama, lebih dari 25 tahun Ustadz. Nah, kemudian sehingga para ahli waris sudah ada yang meninggal dan diteruskan kepada anak-anak ahli waris. Nah, lantas apakah pembagiannya sama seperti ahli waris yang masih hidup
atau dibagikan sesuai keadaan saat sekarang di mana ada ahli waris laki-laki yang anak-anaknya perempuan semua. Mohon ini nasihatnya bagaimana ini ilmunya. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Ini pertanyaan dari Sofa di Pemalang, barakallahu fiki. Sebetulnya kita sudah sedikit jawab tadi ya, tidak ada masalah. Umpama si fulan wafat di tahun 2000. Lalu warisannya kebagi-bagi sampai sekarang kira-kira 20 tahun lamanya. Nah, sudah banyak yang wafat dari anak-anaknya. Ya, banyak yang wafat dari anak-anaknya. Umpama saya ambil contoh dulu anaknya 5. Banyak anaknya yang wafat. 2 wafat, kena COVID, 1 meninggal. Tinggal 2 umpamanya ya. Ini contoh aja jamaah ya. Ini contoh ya. Oke, sekarang warisan ini mau dibagi. Ya, apakah dibagi warisannya hanya kepada 2 anak yang tersisa, atau dibagi ke 2 anak yang tersisa dan anak-anak mereka dikasih juga? Nah, dua-duanya salah. waduh. Yang benar gimana? Yang benar adalah warisannya dibagi ke semua anaknya. Oke. Jadi di saat tahun 2000 wafat, mereka ini 5-5-nya ini hidup. Ya, 5-5-nya hidup mereka. Ya. Ya kan? Nah, sekarang sudah wafat 3 dan mau dibagi waris, maka warisannya dihitung dengan diberikan kepada 5 orang anaknya ini semua. Walaupun yang 3 ini sudah wafat, tetap dihitung haknya dia utuh seperti yang masih hidup. Umpama yang wafat ini perempuan laki, perempuan umpamanya. 2 laki umpama. Perempuan 1, yang hidup sisa perempuan umpamanya. Maka tetap dihitung komplit se-5 ini. Yaitu 2 laki, 3 perempuan. Dihitung apa adanya. Laki 2 bagian, 2 bagian, 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Udah. Lantas bagaimana dengan yang wafat? Yang wafat 3 ini lalu haknya dia diberikan kepada ahli waris masing-masing. Oh, ada yang anaknya perempuan saja. Ya berarti suaminya anak perempuannya saja. Karena anak perempuannya saja berarti ahli warisnya muncul lagi 1, yaitu saudara kandungnya yang hidup di saat itu. Jadi begitulah kira-kira gambaran umum. Bukan kira-kira ya, maaf. Inilah gambaran secara umumnya. Jadi tetap dihitung warisannya kepada anaknya semua walaupun sudah meninggal sebagian. Setelah itu dihitung lalu haknya yang wafat diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan. Ya, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, seperti jawabannya kepada Mbak Sofa di Pemalang, Jawa Tengah. Ustaz, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ganjar Riyadi di Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Semoga para Ustaz Dewan Fatwa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah uang pensiun seorang suami yang telah meninggal dunia dalam kurung yang saat ini diterima istrinya, kurung tutup, termasuk harta warisan, sedangkan uang pensiun tersebut sudah berkurang jumlahnya atau besarannya setelah meninggalnya sang suami, atau uang pensiun tersebut tidak sebesar saat suami masih hidup? Mohon ini ilmunya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Uang pensiun itu termasuk uang warisan. Ya, uang pensiun termasuk uang warisan. Kenapa? Karena uang pensiun itu hasil keringat dan jerih payah pewaris, yaitu suami. Itu keringat dia, itu gaji dia yang diambil dipotong sekian persen untuk masa pensiun dia. Jadi ketika dia sudah memasuki masa pensiun, maka uang yang terkumpul itu dikembalikan lagi kepada dirinya. Jadi apa? Jadi ini uang warisan. Ya, walaupun nilainya sudah nggak seperti dulu. Ya, umpama dulu gajinya 100 juta, sekarang pensiunnya tinggal 30 juta umpamanya. Ya kan? Maka sisanya pensiun ini 30 juta ini tetap menjadi uang
warisan. Atau dulu 10 juta gajinya, pensiunnya jadi 3 juta. Ya 3 juta ini warisan. Ya. Masalah anak-anak meridhokan atau merelakan itu nomor 2. Yang penting dihitung dulu sesuai syariat Islam, ketentuan syariat Islam. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang sudah di-sharing kepada Mas Ganjar Riyadi di Belitung. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari apa nih namanya? Eki Maulana Ahmad di Jakarta. Wah, dapat juga Jakarta akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Afwan Ustaz, bapak saya sudah meninggal. Ibu saya masih hidup. Selama hidupnya ayah dan ibu saya selalu menggabungkan penghasilan mereka. Maka kami ahli waris bersepakat bahwa harta dibagi 2 antara ayah dan ibu kami. Tetapi ibu saya bertanya, apakah boleh kalau saya mau menganggap semua harta itu milik ayah kalian atau menganggap 10%-nya 10% saja milik saya, kata ibunya. Jazakumullah khairan Ustaz, mohon nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Tentu terima kasih kepada Eki yang di Jakarta ya. Tentu yang lebih tahu komposisinya siapa? Ya pelakunya, ya ibu Anda. Ibu Anda lebih tahu berapa persennya. Sehingga al-qawlu qawluha. Maka ucapan yang didengar adalah ucapan ibu Anda. Sedangkan Anda kan gak tahu menau. Yang tahu ya ibu Anda, berapa uangnya dia, berapa penghasilan dia, berapa penghasilan suami dia yang tahu persis. Maka yang dijadikan pijakan, yang pegangan adalah ibu Anda. Jadi kalau ada ibu Anda ngomong udah 10% aja punya ibu, ya sudah kerjakan itu 10%. Enggak, uang ibu enggak ada di sini, ini punya ayah semua. Ya sudah Anda kerjakan. Karena ibu Anda yang jauh lebih tahu tentang masalah ini. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, pertanyaan itu ya, jawaban antum kepada Eki Maulana Ahmad di Jakarta. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Tresna di Bekasi. Tresna Bekasi bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar, izin bertanya, bagaimana membagi waris atas tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tinggal, di mana hak warisnya bermasalah dengan saudara dan saudari kandungnya, dikarenakan dia tidak memiliki anak kandung. Apakah bisa diselesaikan melalui hukum Islam atau tidak ya Pak Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu pertanyaannya terlalu umum. Nah, kalau ditanya apakah bisa diselesaikan, pasti diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan secara hukum syar'i. Jika semuanya memiliki kelapangan dada, bin legowo. Ya, mau duduk bareng, mau diselesaikan, meninggalkan hawa nafsunya, ayo duduk, mencari titik kebenaran, mencari titik perbaikan, duduk dan cari ustadz yang dekat dengan Anda yang bisa menyelesaikan permasalahan, yang menjadi penengah dan penasehat Anda. Selesaikan secara hukum syar'i, tinggalkan duniawi dan bisikan-bisikan syaitan hawa nafsu, pasti masalah Anda akan bisa terselesaikan dengan baik ya. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Masya Allah, seperti itu ya jawaban antum kepada Tresna atau Bapak Tresna, Ibu Tresna atau Bapak Tresna tersebut ya. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya, insya Allah ini pertanyaan terakhir, berikutnya dari Muhammad Arif Rahman Hakim, Masya Allah, di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Nizar, bagaimanakah pembagian waris untuk harta ayah saya, dalam kurung 500 meter persegi rumah dan tanah, kurung tutup. Istri pertama, dalam kurung, sudah cerai sebelum menikah lagi. Sudah cerai sebelum menikah lagi, kurung tutup. Dan 1 anak laki-laki dari istri pertama. Istri kedua, dalam kurung, masih hidup dan tinggal di rumah ayah. Anak-anaknya 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Berapakah pembagian masing-masing ya Ustadz? Syukran katsiran. Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Tentu ini lebih nyamannya, lebih mudah jika tanah itu, aset itu dijual. Ya kan, ketika dijual maka akan mudah untuk membaginya enak. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah 1 orang istri yang sekarang.
Adapun yang dulu kan sudah cerai, udah ceritanya udah selesai. Ya, jadi ahli warisnya istri yang sekarang, di mana pewaris wafat dengan istri yang ini. Ya, satu orang istri. Terus anaknya berapa? Berarti jatuh anaknya adalah di sini 7. Ya. Ya kan? 7. 3 laki dan 4 perempuan. Ya. Loh, kan satunya dari istri pertama. Iya, tapi kan anak dari ayah Anda. Iya. Ya, mau dari istri manapun pokoknya anak dari ayah Anda. Jadi harus digabung, ya sama perolehannya, ya kedudukannya sama, ya sama semua. Jadi 3 laki dan 4 orang perempuan. Istri yang sekarang kalau nanti tanahnya ini dijual laku, istri yang sekarang 1/8, sisanya 7/8 diberikan kepada anak-anaknya. Masing-masing laki itu 2, jadi 2 dikali 3 berapa? 6. 6 sama 4 10. Jadi sisanya dibagi 10, laki-laki dapat 2 bagian. Ya, barakallahu fik. Baik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, antum telah menjawab begitu banyak pertanyaan yang masuk masih seputar waris ya Ustaz ya. Oh ya Ustaz, kan ada serial baru ya Ustaz ya di Fatwa TV ya untuk kitab baru pembahasan kajian waris. Ya. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu Ustaz. Semoga pemirsa tetap menyaksikan agar bertambah lagi bekal ilmunya tentang masalah faraid. Betul Ustaz namanya faraid. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang diluangkan untuk kami semua di sini, bagi pemirsa Fatwa TV, bagi anggota radio yang tergabung dalam Art Visi. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, bolehkah kami Fadal. caranya? Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara sore hari ini yang insya Allah kita semoga dipertemukan kembali oleh Allah di pekan depan di acara live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris di pekan depan hari Senin pukul 5 sore. Barakallahu fik. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir.